Tadi bersanya. Iya. Kita di samping doang. Terakhir tentang apa Bu kemarin? Tentang istinja. Istinja ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mujtaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih terus diberikan nikmat oleh Allah. Juga kita bisa hadir di majelis ilmu ini, ada yang hadir offline, yang hadir di rumah Bakata, ada yang hadir online. Ya, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang bab istinja, ya, juga tentang adab-adab istinja. Kemarin salah satu adab istinja adalah kita tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan juga tidak boleh membelakangi kiblat. Ya, ini apabila di tempat yang memang bukan toilet, ya, di tempat bukan kamar mandi, bukan khusus untuk buang air besar. Kalau di tempat yang khusus buang air besar maka tidak dilarang, tidak ada kemakruhan. Misalkan kamar mandi gitu ya, kemudian toilet ataupun di apa yang memang di situ khusus buat buang air besar atau buang air kecil, maka tidak ada kemakruhan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Adapun kalau misalkan di tempat yang bukan toilet, ya, bukan yang memang puluh cm. Misalkan kita darurat nih, toilet nggak ada sama sekali, atau ada pun jauh misalkan. Kemudian ada entah ruangan terbuka ataupun misalkan ada tempat tapi memang bukan untuk toilet. Ya, misalkan rumah tapi udah nggak ada penghuninya gitu ya. Maka disyarat boleh kita menghadap atau membelakangi kiblat dengan syarat tadi ada penghalang. Yang ya, 2/3 ya, 2/3 hasa atau kurang lebih 40 cm tingginya, tinggi penghalang tersebut. Penghalang untuk kita buang hajat ya gitu, yang ada di depan kita, ya, depan sama di samping itu. Kalau kurang dari itu, kurang dari 40 cm, berarti dianggap nggak ada pembatas gitu ya. Maka tidak boleh kita menghadap atau membelakangi kiblat. Ya. Kalau ada itu bisa. Ya, kalau ada itu bisa, boleh. Ini larangan ini menghadap atau membelakangi kiblat. Bukan nggak boleh buang hajat di situ. Nah, cuma menghadapnya saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan rumah saya bikin toilet, nggak masalah. Karena memang dikhusus tempat itu kan toilet dikhususkan untuk buang hajat. Jadi tadi kan saya katakan kalau tempat itu memang dikhususkan untuk buang hajat, nggak masalah mau hadap kiblat, mau belakang kiblat. Kita selama ini berpikiran nggak boleh, ya.
Jadi dalilnya, ya kalau kamar mandi nggak apa-apa, toilet nggak apa-apa. Dalilnya gini, memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan kalau kita buang hajat, entah kencing atau buang air besar, maka jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Itu kan hadis Rasulullah, hadis perkataan ya, ucapan. Suatu ketika ada, kalau nggak salah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu datang ke rumah kakaknya Hafsah. Hafsah itu putranya Umar bin Khattab, berarti kakaknya Ibnu Umar ini. Itu tidak sengaja dia naik ke atas genteng rumah Rasulullah. Dengan tidak sengaja dia melihat Rasulullah sedang buang air, ya, buang air kecil. Dan Rasulullah yang dilihat oleh Ibnu Umar ini menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, tidak mungkin dong Rasulullah mengatakan tapi melanggar, ya kan? Sehingga para ulama pun menggabungkan ucapan Rasulullah dengan apa yang dilihat oleh Ibnu Umar yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa yang dilarang itu kalau di luar toilet, ya, bukan tempat yang dikhususkan untuk buang air besar. Selama kita selama berarti. Ya. Tapi Ustaz kan malah kalau di tempat umum misalkan di hutan atau itu biasanya kan malah kita nggak tahu. Ya, kalau kan bisa dilihat dari ini apa? Matahari. Dari matahari. Ya. Nah, itu untuk adab dalam istinja, ya. Kemudian juga ya tidak makruh untuk berbicara kecuali ada kebutuhan. Ya. Ketika buang hajat, ya, ketika kencing ataupun ketika buang air besar, maka tidak boleh berbicara. Makruh. Kecuali kalau ada kebutuhan, misalkan kita sedang kencing ataupun apa, ada orang yang mengucapkan salam, ngetok pintu gitu. Nggak ada yang ini. Kemudian kita bilang tunggu, nggak dosa, nggak makruh. Karena ada hajat, ada kebutuhan. Gitu. Sekarang bukan berbicara, Ustaz, apa yang dibawa kakak? Ya, itu pun termasuk makruh. Ya, melakukan sesuatu yang sia-sia, ya, ketika kita buang hajat, ya, itu termasuk sesuatu yang dimakruhkan. Ya, iya, itu termasuk makruh. Ya, Dulu koran, sekarang HP. mungkin dia merasa, kadang orang sambil ngerokok. Nyanyi. Ya. Kita nyanyi. Oke, nah, itu adab-adab kita dalam buang hajat, ya, buang air kecil atau buang air besar. Kemudian juga kemarin dilarang untuk kencing di air yang menggenang, ya. Di air yang menggenang. Belum ya? Belum. Jadi tadi ada istinja juga belum. Oh, belum. Oh, ya udah, sekarang ada istinja. Yang pertama ada istinja yang berkaitan dengan tempat tadi, hendaklah tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kecuali di tempat yang khusus untuk buang hajat, toilet, ya, WC gitu ya, pokoknya kamar mandi. Itu tidak apa-apa menghadap atau membelakangi kiblat. Atau di tempat yang bukan untuk buang hajat, entah di luar ruangan, di hutan, di kebun, di padang pasir, ataupun di rumah tua atau rumah yang tidak ada penghuninya, ya, yang tidak dikhususkan bukan buat buang hajat, maka disarankan harus ada penghalang. Penghalangnya ini minimal tingginya berapa? 2/3 atau 40 cm. Depan dan samping. Betul. Kemudian jarak antara dirinya dengan penghalang tadi tidak boleh lebih dari 3 hasta. Kalau 1 hasta 60 cm berarti 180 cm. Tidak boleh lebih dari 180 cm. Misalkan ini kan ruangan, ini rumah sudah nggak pernah digunakan apapun, ya, sudah tidak ada penghuninya. Kencing di sini boleh nggak, Bu?
Boleh. Menghadap yang dilarang itu menghadap atau membelakangi kiblat. Misalkan kiblat sana, ya. Di sini kan ada satir, ada penghalang. Lebih dari 40 cm, berarti boleh. Tapi kalau misalkan ini ya di sini penghalangnya, tapi yang kencingnya itu jauh melebihi dari 180 cm, maka dianggap nggak ada penghalang. Ya, Masih bisa nginting. ya, gitu ya. Jadi artinya harus dekat dengan penghalangnya tersebut, supaya kita dibolehkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, ini perkaranya membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang hajat ya. Betul. Oke, kemudian hendaklah tidak buang hajat di jalanan umum. Jalanan umum. Entah tempat yang biasa digunakan untuk berteduh kalau di musim panas. Misalkan ya di bawah pohon, nanti ada juga. Ataupun tempat yang biasanya orang dijadikan sebagai berteduh kalau panas. Halte, ya, kemudian stasiun. Kemudian terminal, itu boleh. Kalau supir mah di mobil itu. Ya, itu nggak boleh. Atau di tempat yang kalau misalkan musim hujan digunakan untuk berteduh juga dari air hujan, itu nggak boleh. Ya, atau di jalanan umum, maka tidak boleh. Makanya dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan ittaqul la'anaini. Jauhilah oleh kalian dua perkara yang mendatangkan laknat. Ya, dua perkara yang mendatangkan laknat. Jauhi dua perkara tersebut kata Rasulullah. Ittaqul la'anaini. Qal wa man la'anani. Para sahabat bertanya, apa dua hal yang mendatangkan laknat itu ya Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang buang hajat di jalanan umum atau di tempat orang berteduh. Dua hal ini yang mengundang laknat. Pasti orang, kalau kita, misalkan kalau ada orang yang kencing di jalanan umum, pasti banyak yang ngumpat. Ini dasar nggak tahu ini pasti. Itu kan mengundang laknat. Ya. Begitupun kalau misalkan orang kencing di halte atau di sini, di saung ataupun apa. Ini orang jorok amat, itu kan mengundang laknat. Maka kenapa? Pinggir jalan itu kalau memang tidak, misalkan kebelat ya, kebelat kemudian jauh dari ini, maka tidak masalah. Yang penting tadi tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Kemudian yang selanjutnya dilarang di tempat saqabun fil ardi aw jidar aw nahwihi. Lubang yang ada di tanah ya ataupun di dinding dan lain sebagainya, itu pun tidak boleh kita kencing di tempat tersebut. Kalau di lubang, takutnya di lubang tersebut itu ada binatang yang membahayakan diri kita seperti kalajengking, ular, ya ketika kencing keluar dipatuk, membahayakan. Atau di lubang tersebut ada binatang-binatang yang lemah, nggak membahayakan kita tapi lemah seperti semut, serangga-serangga. Berarti kita ya menyakitinya, maka dilarang. Ya. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW melarang naha an yubala fil juhri. Ya, Rasulullah melarang untuk kencing di lubang-lubang yang ada di tanah. Kemudian tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah. Ya, di bawah pohon yang berbuah. Kenapa? Siyanatan bithamari anit talwithi inda wuqu'ihi. Sawa'un kana maqbulan aw muntafa'an bihi li'alla tu'afihin nafsu. Jadi di pohon-pohon yang berbuah, kenapa? Karena ditakutkan buahnya tersebut
itu apa jatuh kemudian jijik karena kotoran itu, dan orang-orang pun merasa jijik kalau misalkan buahnya itu ya atau bawahnya itu dikencingin atau ada kotoran ya, meskipun nggak kena buahnya kan ada orang jijik ya. Betul. Nah, makanya ada permasalahan kalau misalkan kita menyiram tanaman maksudnya yang berbuah dengan air bekas, bukan bekas apa, bekas kotoran tinja, bekas tinja ataupun bekas air kencing gitu. Maka ada ulama yang mengatakan kalau memang secara keilmuan secara kedokteran itu membahayakan, buah yang pohonnya itu disirami dengan air tinja, dengan air ini, maka di sebagian negara itu ada katanya. Ya, saya juga baru tahu. Saya ngaji kitab Fathul Qarib, ya, itu ada salah seorang ulama Yaman, beliau menceritakan ketika menerangkan bab ini, menceritakan di beberapa negara itu air dibagi 3. Ada namanya almiyah, apa ya istilahnya, almiyah al-bayda, air putih, almiyah as-sauda, air hitam, ada almiyah namanya air abu-abu. Jadi air putih itu air yang biasa kita gunakan, air sumur, air hujan, air apa yang bersih pokoknya, tidak ada campuran kotoran. Air sauda, air hitam itu air yang bekas kotoran kencing ataupun kotoran manusia, tinja dan sebagainya, itu air hitam. Ya, kalau air abu-abu, air yang sudah tercampur tapi bukan kotoran atau air kencing. Seperti karena air sabun, air mustakmal, itu nanti maksudnya air abu-abu. Kalau menyiram pohon yang berbuah itu dengan air putih dan air abu-abu boleh. Yang dipermasalahkan kalau dengan air hitam tadi, bekas dari air kencing dan air. Maka kalau misalkan secara kedokteran itu ada pengaruh dari buahnya. Buah yang dihasilkan dari pohon tersebut berpengaruh dan membahayakan manusia, maka haram untuk menyiram tanaman tersebut dengan air tersebut, air hitam. Gitu. Tadi maksudnya yang dari manusia kan, kotoran kencing dan kotoran dari manusia. Iya. Adapun pupuk kandang, ya kalau misalkan secara keilmuan, secara kedokteran pun membahayakan ya nggak boleh. Ya, cuman kan secara keilmuan saya kira tidak masalah, gitu kan? Malah lebih bagus katanya dibandingkan dengan kimia. Kalau binatang makanannya kan cuma tumbuhan. Jadi kayak organik ya. Jadi memang dikembalikan kepada ilmuwan. Rasa kecil masih dulu pernah ada pengobatan minum air kencing sendiri. Iya, benar. Gimana tuh nanti itunya? Itu najis. Kita nggak boleh mengkonsumsi najis. Dia tahu, tapi katanya pengobatan. Kalau memang tidak ada obat yang lain, yang nggak batal. Cuma kalau ada yang lain, lebih baik ya. Kalau alternatif kan aneh-aneh. Kadang-kadang pernah dengar orang kalau bayi juga baru lahir dikasih kotoran apa air kencingnya pasti kayak gitu kalau orang tua saya, jadi kalau orang tua saya nih Bu, orang tua saya itu almarhumah ibu saya itu kan punya asma, kemudian pasti biasanya asma itu nurun ke anaknya, itu nurun ke adik saya. Kemudian ada yang ngasih tahu, katanya dicekok Bu, dicekokin pembalut bekas headnya. Tapi nggak bekas headnya dicuci dulu, udah bersih. Tapi alhamdulillah sembuh. Tapi kan ini nggak jorok ya, maksudnya nggak jorok banget, bukan ada darahnya kemudian digirikan, enggak. Dicuci dulu, kata orang tua saya itu dicuci dulu. Cuci sampai bersih, baru dicekok ya kepada adik saya, dan alhamdulillah setelah itu sembuh. Ya wallah alam ya, tetap yang menyembuhkan Allah, itu hanya wasilah saja. Cuma kalau menurut saya kesehatan ya mungkin menurut kesehatan mungkin iya.
Memang kalau pengobatan alternatif, iya. Udah masuk di akal ya. Iya. Sugesti dari Iya. Kadang. Yang minum air kencing mah saudara saya sendiri soalnya bilang kan itu najis kan bilang gitu ya. Tapi kan buat pengobatan, tapi tetap najis. Terus ini Kalau memang nggak ada ini, karena memang gini Bu, ada gini, dulu ada kisah, ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ketika nyampe ketemu Rasulullah mereka sakit, lalu mereka mencari peternakan unta. Nah, setelah menemukan mereka ngambil air untanya untuk diminum, air kencing unta untuk diminum. Kemudian sembuh. Tapi setelah itu mereka membunuh pemilik untanya. Ya, mereka membunuh pemilik untanya dan Rasulullah tidak mengingkari mereka minum air kencing untanya. Yang Rasulullah ingkari mereka membunuh pemilik untanya. Sehingga para ulama itu dalam mazhab Hambali ya, yang saya tahu dalam mazhab Hambali itu mengatakan kotoran hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya itu tidak najis. Kotoran sapi, air kencing sapi, kotoran kambing, air kencing kambing. Pokoknya hewan yang boleh dikonsumsi dagingnya, maka kotorannya tidak najis. Menurut pendapat mazhab Hambali, karena ke hadis tadi. Itu kan mereka minum najis. Kalau misalkan air unta itu najis, maka tidak boleh diminum. Tapi pendapat lain, khususnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, tetap najis. Adapun Rasulullah tidak mengingkari mereka minum air kencing unta, itu karena untuk pengobatan, bukan karena bukan najis. Jadi tetap najis dalam mazhab Syafi'i. Ya, kotoran hewan baik yang boleh dimakan ataupun hewan yang tidak boleh dimakan, kalau kotorannya itu tetap najis. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang tadi itu karena untuk pengobatan. Jadi ada yang membolehkan untuk pengobatan. Kalau memang tidak ada cara lain seperti itu. Oke. sebenarnya kayak katanya kopi yang dikeluarkan dari Kopi luwak. kotorannya, tapi dia tidak diproses kayak ganti. Itu kan dia dikasih makan kopi dulu ya. Iya kan? Cuciannya juga untuk ya. Itu ada istilah gini Bu. Ada istilah najis. Ada istilah mutanajis. Najis itu memang aslinya dia najis. Seperti kotoran, air kencing, itu kan memang najis aslinya. Ada mutanajis. Mutanajis itu sesuatu yang aslinya suci tapi terkena najis, maka disebut terkena najis. Mutanajis itu artinya terkena najis. Aslinya dia suci tapi terkena najis. Maka dilihat, kalau yang mutanajis ini, yang terkena najis ini, kalau dia bisa disucikan, bisa dibersihkan, maka menjadi suci. Tapi kalau yang aslinya suci tapi dia kena najis dan tidak bisa disucikan, maka dia tetap najis. Gitu. Ya. Ya, karena bisa dicuci. Baik, selanjutnya tadi di bawah pohon yang berbuah ya. Kemudian di air yang menggenang ya. Air yang menggenang. Di air yang menggenang. Maka itu pun dilarang. Makruh. Nah, dalilnya adalah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk kencing di air yang menggenang. Nah, yang dilarang kencing aja. Kalau buang air besar, apalagi gitu kan. Ini namanya kalau dalam usul fikih kias aula. Jadi dikiaskan dengan sesuatu yang lebih parah lagi gitu. Kayak misalkan dalam Al-Qur'an itu larangannya itu wala taqul lahum uf. Tidak boleh kita mengatakan at-takfif, mengatakan kepada orang tua ataupun sesuatu yang menyakiti orang tua meskipun sedikit. Iya. Makanya diartikan itu karena mungkin itu ringan. Tapi kalau menyakiti nggak boleh. Atau termasuk misalkan
Kalau misalkan anak disuruh, itu termasuk ta'fif itu. Ya. Yang dilarang kan mengucapkan itu. Kalau orang misalkan nggak paham, orang asal ngomong, oh berarti kalau mukul mah boleh kali ya. Ini yang disebut kias aula. Ya, kias aulawi. Jadi mengkiaskan dengan sesuatu yang lebih bahaya. Ya kan, ngomong saja nggak boleh, apalagi mukul. Ya, gitu. Bukan mukul lagi, Ngebunuh, naudzubillah ya, katanya Allah. Kalau air mengalir tapi air sungai itu menggunakan pipis itu boleh. Kalau memang dia kan air itu dibagi air sedikit, air banyak. Kalau air banyak itu lebih dari 2 kullah, kurang lebih 200. Ada yang mengatakan 200 liter, ada yang mengatakan 216 liter. Jadi kalau air itu lebih dari 2 kullah. Kullah di sini nama satuan ya. Ya, bukan kullah bahasa Sunda. Karena kullah bahasa Sunda artinya kolam, begitu ya. Saya dulu ketika kecil, ketika SD itu ngaji fikih itu 2 kullah. Oh, berarti kolamnya ada 2, banyak ikannya berarti. Padahal kullah di sini adalah nama satuan dulu. Ya, 2 kullah itu kalau dikonversikan kepada liter kurang lebih 216 liter. Ya. Maka kalau airnya itu banyak dan tidak sampai merubah, air yang banyak kemudian terkena najis, tidak sampai merubah rasa, warna dan baunya, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Ya. Tapi kalau airnya sedikit, ya, airnya banyak tapi berubah, itu najis. Ya, misalkan airnya banyak, lebih dari 216 liter, tapi najis yang masuk pun banyak. Ya. Misalkan di toren itu berapa? 500 liter, Bu ya? Ada yang 1000 liter, berarti kan air banyak, lebih dari 2 kullah. Tapi misalkan yang masuk ke situ 2 ekor bangkai kucing atau 1 ekor bangkai kucing aja, merubah rasa, warna dan baunya enggak? Merubah, berarti najis. Meskipun airnya banyak, kalau najisnya masuk banyak, maka dia dianggap najis. Kalau air sedikit, berarti kurang dari 216 liter tadi. Kalau masuk najis, meskipun najis yang masuk sedikit, tidak sampai merubah rasa, warna dan baunya, maka air tersebut dihukumi najis. Ya, karena kurang dari 2 kullah tadi, kurang dari 216 liter. Ya. Kalau sungai mengalir berarti banyak. Ya. Baru kita lihat dulu. Kalau misalkan kalau di saya itu ada namanya Cibalok. Cibalok. Cibalok itu kalau di saya itu air, saluran air sungai, nggak terlalu gede, tapi di situ sudah ada bekas pemotongan ayam, kemudian kotoran sapi dan sebagainya. Jadi warnanya hitam. Itu berarti nggak boleh. Ya. Cuman kalau sungai Ciliwung, kalau misalkan dia masih tidak berubah rasa, warna dan baunya, masih suci dan mensucikan. Gitu. Tapi kalau misalkan bau dan lain sebagainya, berarti tidak bisa digunakan. Selanjutnya, adab ketika masuk ke tempat atau untuk buang hajat dan keluar dari tempat buang hajat. Adabnya adalah an yuqaddima rijlahul yusra 'inda ad-dukhul wa yumnahu 'inda al-khuruj. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk toilet atau masuk tempat untuk buang hajat. Dan kalau keluarnya mendahulukan kaki kanan. Ya. Nah, masuknya dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Ini termasuk adab, ya. Li'annahu al-alyaq bi amakinil qadir wan najis, karena itu adalah hal yang layak, ya, yang cocok untuk tempat-tempat yang kotor, ya, tempat-tempat najis. Wala yahmilu dzikrallahi ta'ala wa mithluhu kullu ismin mu'azzam. Ya, wa mithlahu kullu ismin mu'azzam. Dan tidak, ya, membawa zikir Allah, zikir kepada Allah, atau sesuatu yang ada nama Allah, atau sesuatu nama agung sifat-sifat Allah. Ya, misalkan pakai kalung yang ada tulisannya Allah, maka dilepas dulu. Ya, tidak boleh dibawa. Kalau HP boleh nggak?
Boleh. Boleh. Asalkan pas itu jangan dibuka Al-Quran, aplikasi Quran ataupun apa, gitu ya. Karena kalau HP itu kan aslinya dia bukan mushaf Al-Quran, dia hanya cahaya, ya. Sehingga kalau ibu sedang haid atau kita sedang punya hadas, tidak punya wudhu, boleh memegang HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, nggak masalah. Walaupun yang bukan terjemahan, karena ini bukan mushaf Al-Quran. Dibaca boleh. Kalau dibaca, kalau kita punya hadas besar, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau hadas besar itu apa? Menstruasi. Mens, nifas, kemudian junub, karena berhubungan suami istri atau karena keluar air mani, tidak boleh membaca ayat Al-Quran dengan, ingat membaca di sini, melafazkan. Kalau baca dalam hati, boleh. Karena kalau baca dalam hati itu bukan membaca. Sehingga nanti ada kaitannya ketika kita sholat, Bu. Kalau kita sholat, baca bacaan sholat jangan dalam hati. Kalau mengulang hafalan dalam keadaan Ada yang mengatakan boleh. Oh. Ya, mengulang hafalan dalam keadaan haid ataupun nifas, ada yang mengatakan dengan cara membaca itu. amannya dengan cara membaca dalam hati. Amannya. Tapi ada juga pendapat ulama yang membolehkan kita mengeluarkan suara. Kan maksudnya kan kita nggak sholat kan dengan hafalan tuh sambil Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Betul. Ya. Oke, jadi selanjutnya tadi menggunakan kaki kanan dan kaki kiri. Tadi saya ingin komentari sedikit tentang masalah sholat karena ini apa ya, banyak orang yang belum tahu. Saya itu kalau di masjid-masjid itu suka apa ya, termasuk ya kalau istilah ini mengkampanyekan. Ya maksudnya bukan mengkampanyekan ya, mempublish lah ya, menyebarkan bahwa bacaan sholat itu jangan baca dalam hati. Itu tidak sah sholat kita. Minimal. Jadi ulama itu kesepakatannya itu lidah kita bergerak, mulut kita bergerak. Kemudian ada yang mengatakan harus keluar suara minimal terdengar oleh telinga kita. Ada yang mengatakan cukup yang penting lidahnya bergerak. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i minimal harus terdengar oleh telinga kita kalau pendengarnya normal. Karena kalau pendengarnya nggak normal ya teriak-teriaknya nggak kedengeran. Mau teriak kayak gimana nggak kedengeran. Ya jadi minimal dari mulai takbiratul ihram. Khususnya rukun-rukun qauli, rukun-rukun bacaan. Rukun bacaan itu pertama takbiratul ihram. Rukun yang diucapkan ya. Takbiratul ihram, Allah. Itu kan kita membaca. Membaca Allahu Akbar itu rukun qauli, rukun ucapan. Setelahnya membaca Fatihah. Ya, bergerak mulut kita. Kemudian selanjutnya membaca tasyahud akhir. Itu rukun qauli, rukun bacaan. Tasyahud akhir membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai di situ bacaan tasyahud. Selanjutnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad setelah tasyahud akhir. Itu rukun qauli. Yang terakhir mengucapkan salam pertama ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun qauli. Jadi rukun qauli dalam salat ada 5. Pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu nanti sunnah. Ya, tasyahud akhir saja. Ya, at-tahiyat dalam tasyahud akhir ya. Yang keempat membaca salawat kepada Nabi Muhammad setelah tasyahud akhir. Nah, setelah tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Ini yang rukun-rukun aja. Yang kelima mengucapkan salam pertama ke sebelah kanan. Maka itu rukun qauli. Minimal yang rukunnya itu kita baca dengan sempurna, syarat-syaratnya dipenuhi. Ya, itu makanya seperti baca Allahu Akbar. Ya, harus benar Allah, jangan Allahu Akbar. Nah, itu enggak sah. Ya, harus Allahu Akbar, atau A-nya jangan panjang, jangan Allahu Akbar, karena artinya lain. Ya,
Yang benar adalah Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Allah. Kalau A-nya panjang, Allahu Akbar. A-nya di sini kalau A-nya panjang, Allah. Itu artinya pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Berarti kita tidak mengakui Allah itu Maha Besar, kan repot. Enggak sah. Ya. Yang saya ini. Ataupun akbarnya yang panjang. Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Kalau yang akbar itu ada artinya, saya lupa itu artinya itu kalau akbar Allah itu apa gitu. Kalau baknya panjang. Akbar. Bedug, ya bedug. Allah. Ya. Masa Allah bedug nyambung. Ya. Nah, itu ya. Jadi harus ya khususnya rukun-rukun qauli ini dibacanya harus benar. Begitupun Fatihah. Sebetulnya ketika kita sholat jenazah, ya, mengucapkan salam itu hanya kanan aja atau dengan kiri? Ya minimal kanan. Kanan. Ya, kanan. Saya pernah di Mekah itu ditegur besar sama orang Arab. Assalamualaikum, assalamualaikum. No left. Nah, left right. Oh, selama ini kanan kiri aja gitu kan ya. Di Oke. Indonesia jadi saya pas begitu itu pikirnya cuma gini assalamualaikum gitu. Takut ditegur lagi. Pak Ustaz nanya juga Pak Ustaz. Al-Fatihah di waktu sholat kita berimam nih. Imam baca Al-Fatihah. Kita kan menyimak Makmum, dalam hati. Ya. Terus imam berhenti. Ada yang nggak berhenti, ada yang berhenti. Kayak Pak Ustaz kemarin berhenti. Sesudah apa? Ya, ya. Itu kita baca Al-Fatihah kan Ustaz? Ya. Makmum. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, makmum itu tetap wajib baca Fatihah. Makanya imam itu, jadi ada dua cara baca Fatihah ketika jadi makmum. Pertama, di sela-sela bacaan Fatihah imam. Misalkan imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah, jangan dalam hati, ucapkan. Di mata dengar oleh kita. Cara kedua, setelah imam selesai baca Fatihah. Itu kan baca surat. Imam baca surat kita baca Afdol, makanya disunnahkan bagi imam untuk berhenti minimal selama bacaan Fatihah. Jadi setelah imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sunnah bagi imam untuk diam. Diamnya di sini dia sambil baca Fatihah. Baca Fatihah lagi untuk mengira-ngira kira-kira makmum sudah selesai baca Fatihah. Tapi kadang-kadang imam Cuman rata-rata imamnya langsung gitu. Sunnah ya, sunnah bagi imam untuk memberikan kesempatan bagi makmum untuk baca Fatihah. Kalau yang berbeda, Kenapa? yang berbeda. Kalau dalam mazhab Hambali itu tetap wajib kalau memang dia masih mendengar bacaan Fatihah imam. Kalau dia tidak mendengar bacaan imam. Misalkan dia jaraknya jauh, kemudian nggak ada speaker, dia nggak dengar bacaan imam, maka dia wajib baca Fatihah. Tapi kalau misalkan dia mendengar bacaan imam, itu tidak wajib. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau misalkan ada imam yang tidak ngasih kesempatan baca, kita harus hafal imam, Mas imam membaca surat ini Baca Fatihah, iya. baca Fatihah. Jadi pas Jadi imam baca ayat setelah Fatihah, kita baca Fatihah. aja kita nggak tahu nanti imam Ya. 12. Ya, kita baca Fatihah. itu kalau di Masjidil Haram kayak pernah kita subuh dia baca surat Al-Haram. tapi kan apa kayak sholat apa di sholat apa gitu Al-Kahfi Gusti ya Allah. Tapi kalau di Makkah Madinah enak Bu suaranya enak gitu ya. Menikmati ya.
Ramadan kemarin di sini angkat aroma. Dibagi sih. Soalnya yang aku baru dapatin kayak Ustaz kemarin agak lama kesempatan Nah, ya, betul. Memang disunahkan dalam manusia seperti itu. Imam itu memberi kesempatan bagi makmum. Gitu. Ya. Baik, tadi sampai masuk kaki kanan, kaki kiri tidak membawa ya zikir itu ya. Kemudian kama yustahabbu lahu an yaqula al-adhkar wal ad'iyah allati thabatat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dukhulil khala wa ba'da al-khuruj minhu. Juga disunahkan untuk membaca zikir ataupun doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa sebelum masuk dan setelah keluar. Ketika sebelum masuk maka bacanya apa, Bu? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya kalau kita lupa bahasa Arabnya, Bismillah ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Kemudian kalau setelah keluar dari kamar mandinya baca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ada tambahannya. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'a 'anni adza. Alhamdulillah doang. Ya, ada tambahannya. Orang melupakan. Sekarang itu kan ada saya suka kali di pintu masuk, di pintu keluar di luar dong. Tapi kan begitu kita masuk ke dalam, itu kan adanya berada di dalam tulisannya. Boleh nggak? Lebih baik di luar. Tembok aja di tembok ya. Tembok. Di dinding. Ya itu bagus itu Bu. Bisa dengan cara nih kalau kita lupa. Ya, kita bisa tempelkan stiker gitu ya. Stiker di pintu bagian luar ataupun misalkan di dindingnya, lebih aman di dindingnya. Ya, dituliskan itu supaya mengingatkan kita. Jadi hal-hal seperti ini, meskipun ini sunnah ya kalau kita tinggalkan nggak dosa, tapi ya rugi kalau kita membiasakan. Jadi istilahnya menabung pahala sunnah. Ya, hal-hal yang sunnah ini lebih baik kita kerjakan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hendaklah ketika posisi duduknya, kalau untuk yang kencing ya mungkin untuk laki-laki nggak tahu saya untuk perempuan sama apa enggak ya. Jadi harus kaki kiri ya, yang jadi tumpuan kaki kiri, kaki kanannya itu ditancap, didirikan gini posisi ya. Nah gini ya. Kalau laki-laki. Kalau perempuan ya Allah gitu ya. Ya sekarang mungkin duduk semua ya. Ya kalau Thailandnya duduk, kalau kelasnya duduk ya. Gitu. Tapi laki-laki biasanya berdiri kan. Nah itu kurang bagus. Ya. Secara kesehatan kurang bagus, juga secara fikih kurang bagus karena kemungkinan sisa-sisanya tidak keluar semua. Ya. Ada yang mengatakan itu penyebab prostat penyakit. Ya, maka yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah itu sudah ya. Betul. Jadi saya kalau kemanapun ya saya lebih baik ngantri. Biasa kan kalau yang berdiri nggak ngantri nih di rest area ataupun di mana-mana. Toilet laki-laki biasanya toiletnya cuma satu, yang berdirinya 5 gitu kan. Saya lebih baik ngantri daripada harus kencing berdiri. Apalagi kalau setelah itu mau sholat, ya, gitu. Karena istinjanya istinja atau ceboknya juga susah kalau berdiri, gitu kan. Kemudian ditakutkan tidak sempurna, gitu ya, tidak keluar. Tuh. Kemudian
Selanjutnya al-istinja'u bil yasar. Istinjanya dengan menggunakan tangan kiri. Gitu ya. Nah, jangan tangan kanan, karena tangan kanan buat makan gitu ya. Buat makan. Kemudian disunahkan juga kalau setelah kencing supaya kita yakin bahwa air kencing sudah keluar semua, ya dehemnya tapi sambil menekan perut. Jangan dehemnya hanya itu mah ya cuma di sini doang. Ya, ataupun kita misalkan berdiri, duduk lagi. Yang penting supaya tertekan perut kita sehingga air kencingnya keluar. Gitu ya, tuntas gitu. Ya. Kemudian itu adalah istinja, adab-adab istinja. Nah, kalau istinja itu berarti apa? Membersihkan setelah buang air kecil atau buang air besar. Kemudian selanjutnya at-taharatu minal hadas. Ya, kan taharah itu ada dua. Taharah dari najis, ya, termasuk tadi istinja kan mensucikan dari najis karena air kencing dan kotoran kita itu najis. Yang kedua adalah taharah dari hadas. Jadi ini pembahasan utama kita adalah tentang bab taharah kan? Taharah itu apa, Bu? Bersuci. Ya. Bersuci dari najas dan bersuci dari hadas. Ya, hadas. Kalau najis mungkin kita ketahui ya seperti kotoran, air kencing, kitab ataupun hewan gitu ya. Kemudian darah yang mengalir, kemudian nanah, kemudian ilar tapi yang najis itu kalau yang dari dalam perut, yang keluar dari perut. Ya. Cara bedainnya bau apa enggak gitu. Biasanya kalau yang dari dalam biasanya agak kuning-kuning. Oh. Itu cara membedakannya. Ya. Biasanya lebih baunya bau asam gitu ya. Kalau anak kecil biasanya sedap. Kalau ilar anak kecil sedap biasanya. Saya suka nyiumin anak kecil ponakan saya itu. Bau itu kan. Tapi kalau udah agak gede sedikit. Iya benar. Ya. Ya, anak aja sampai usia 4 atau 5 tahun lah itu masih enak gitu ya. Jadi bau asamnya itu beda, Bu. Nah, coba kalau ibu misalkan suami ibu habis ngiler, habis gitu. Itu beda. Ya. Ya. Atau anak ibu yang udah dewasa aja itu udah beda gitu ya. Oke. Jadi yang najis itu ilar yang memang dari perut. Biasanya warnanya kuning. Dalam kitab Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu itu disebutkan cirinya itu biasanya berwarna agak kuning. Gitu. Air ludah najis enggak, Bu? Enggak. Ya, ingus? Enggak. Ya. Darah itu najis. Ya, darah itu najis. Itu darah nyamuk juga najis ya? Darah nyamuk itu tidak, karena darahnya tidak mengalir sedikit. Ya, darah yang banyak yang sampai mengalir itu yang najis. Kemudian sekarang dari hadas. Hadas itu apa? Apa hadas itu? Tidak. Hadas itu ada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah, di sini definisinya adalah amrun i'tibari. Yaqumu bi a'dha'il insan al-arba'ah. Jadi perkara yang apa ya? Yang subjektif. Jadi sesuatu yang mungkin tidak kelihatan tapi bisa ketahuan. Jadi kita punya hadas kecil kalau wudu kita batal. Ya kan? Kan nggak ketahuan. Ya, saya nggak tahu ibu masih punya wudu atau enggak. Ibu pun nggak tahu saya punya wudu atau enggak. Karena nggak ketahuan. Apakah tadi ketika di jalan saya kentut, ya, atau mungkin nanti tadi setelah wudu saya bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya tanpa penghalang. Pokoknya
Kalau wudhu kita batal, kita punya hadas kecil. Ya. Jadi kapan kita punya hadas kecil? Kalau kita belum wudhu atau setelah wudhu tapi wudhu kita batal. Intinya kita tidak punya wudhu. Nah, itu hadas. Ya. Hadas kecil. Kalau hadas besar, itu ada penyebabnya. Seperti junub. Junub itu entah karena keluar air mani, ya, dengan cara apapun, baik dengan cara mimpi karena mimpi ataupun misalkan ada orang onani, ya, sampai keluar air mani, maka dia junub. Jadi penyebab junub yang pertama adalah karena keluar air mani dengan cara apapun. Yang kedua yang menyebabkan junub, ya, junub itu hadas besar. Yang menyebabkan junub yang kedua adalah berhubungan suami istri meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Nah, itu bukan, itu mandi namanya. Ya, itu tidak menyebabkan mandi, tidak menyebabkan junub. Ya. Nah, jadi gini, ibu harus bedakan antara keluarnya air mani. Jadi penyebab junub yang pertama tadi keluarnya air mani dengan cara apapun. Yang kedua, berhubungan suami istri meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Ya, mohon maaf, misalkan sampai masuk ya, sampai masuk kemudian tidak sampai keluar air mani karena ada apa gitu ya. Kemudian selesai tetap junub meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Ya, nah itu penyebab junub. Kemudian yang menyebabkan hadas besar yang kedua selain junub itu adalah haid khusus wanita. Kalau yang pertama tadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau haid khusus wanita. Ya. Kemudian juga nifas. Ya, nifas dan melahirkan. Jadi melahirkan di sini meskipun setelahnya tidak keluar darah nifas, maka dia wajib mandi. Tapi wajib mandinya bukan berarti setelah langsung mandi, enggak. Ketika dia mau sholat utamanya ya, utamanya ketika mau sholat, kan sholat itu harus suci dari hadas kecil juga hadas besar, ya. Misalkan kita mau sholat, ada yang dilupakan antara tadi udah kentut atau belum pun. Tadi udah batal atau belum wudhunya gitu. Maksudnya tadi sudah merasa dulu tapi ketemu kali itu kan merasa saya udah belum ya. Nah, gini. Ada kaidah fikih yang bunyi al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya apa? Seperti misalkan kita ingatnya, kita yakinnya kita sudah wudhu. Yang ragunya udah batal atau belum? Berarti yang yakinnya apa? Udah wudhu. Yang ragunya udah batal atau belum? Kita ambil yang yakinnya. Berarti kita nggak usah wudhu lagi. Itu boleh, ya. Tapi kalau kita ragu, jadi secara hukum boleh kita tidak wudhu lagi. Tapi kalau kita mau wudhu lagi, tajdidul wudhu itu lebih baik. Itu sunnah. kayak ini salat lupa rakaat. Makan minum membatalkan wudhu nggak? Makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Tapi harus ngumpul. Sebenarnya nggak harus, cuman ditakutkan kalau sholat itu ada sisa-sisa makanan. Ditakutkan habis sholat, ketika sholat ada sisa-sisa makanan. Ya, tidak membatalkan dan tidak harus. Tapi ditakutkan pas sholat itu ada sisa-sisa makanan yang keluar. Kalau pas sholat menelan makanan dasar misalnya sisaan gitu. Ketika sholat kita pun dilarang untuk makan dan minum, termasuk kalau ada sisa makanan. Kalau sisa makanan tersebut tertelan dengan sengaja, misalkan habis makan daging atau biasa habis makan kacang atau ting, mau dibuang, ini sisa enak nih. Kalau ditelan dengan sengaja batal sholatnya, meskipun secuil. Ya, tapi kalau ditelannya nggak sengaja, misalkan kita nelan ludah ke bawah, nggak batal, karena kita tidak sengaja. Terus sebaiknya? Sebaiknya kita ambil, atau kita ambil kita taruh di ujung bibir, kita ambil. Boleh. Itu bukan najis. Kalau mau kemana? Ya. Gitu ya. Bisa gitu.
Ya, cuman habis itu kalau sholatnya di tempat umum, ambil lagi, kasihan yang sholat semuanya. Nah ini kan yang gigi berlubang Pak Ah. Ustaz. Karena ada nyangkut, kita itu ada keluar lagi. Iya, maka kita keluarkan. Sayang nggak sih, cuman pas berlubang Nah. kita lagi sholat keluar. Ya, maka kita jangan telan dengan sengaja, kecuali kalau tertelan. Nah, kalau tertelan berarti nggak sengaja. Bulan puasa biasanya apa pertanyaan puasa misalkan tadi kita udah ngerasa wudu, terus tapi kita tuh lupa kentut apa enggak ada, Ragu. berarti ragunya itu kan berarti kita misalkan yakin, oh saya nggak kentut berarti kita yakin saya nggak apa-apa. Cuman kalau kitanya tuh justru ngerasa tadi udah wudu apa belum ya gitu mah. Itu berarti belum wudu. Iya. Berarti kan nggak yakin, berarti ragu kan? Harus wudu. Kalau kita ragunya kita udah wudu atau belum, ya belum. Tapi kalau kita ragunya kita udah batal atau belum, tapi kita yakin tadi sudah wudu, berarti kita sudah wudu. Ustaz, ulangin itu Pak Ustaz. Kalau duduk tidur itu yang pantat kemarin itu Pak Ustaz. Oh iya. Ibu belum tahu. Ya, yang membatalkan wudu ya. Yang oke. Baik. Ya. Tadi kita kembali dulu, nanti setelah ini baru kita terangkan. Hadas tadi dibagi dua ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kapan kita punya hadas kecil? Kalau tidak punya wudu atau ketika wudu kita batal. Kapan kita punya hadas besar? Ketika junub. Yang penyebab junub apa? Keluar air mani dengan cara apapun. Yang kedua, berhubungan suami istri meskipun tidak mengeluarkan air mani. Kemudian yang menyebabkan junub yang menyebabkan hadas besar kedua, haid. Yang ketiga, nifas. Yang keempat, melahirkan. Nah, pada waktu melahirkan dulu tuh suka diajarin kalau habis melahirkan itu harus piladah katanya, kan harus gitu. Mandi, betul. Setelah melahirkan. Nah, itu gimana? Yang wajibnya itu ketika kita mau melaksanakan ibadah yang disyaratkan harus suci dari hadas besar. Jadi kalaupun misalnya terlewati nih, misal ada dosa seperti itu, karena saya misalnya melahirkan bukan ngasih tahu kan mereka nggak tahu ya. Sedangkan saya dikasih tahu sama orang tua, kalau udah segar udah itu harus piladah gitu. Mungkin kalau terlewat tuh nggak apa-apa, asal pada waktu kita selesai nifas. Jadi gini Bu, kalau memang ketika misalkan kan orang setelah melahirkan biasanya selang beberapa jam dia nggak betah pengen mandi. Misalkan secara kedokteran boleh niatkan untuk adus wiladah tadi. Itu mah niatnya bukan orang banget biar keadaannya segar lancar. Tapi kalau dalam fikih itu pun kita junub. Setelah ibu melahirkan, ibu junub. Mandi junub, mandi setelah. Kenapa orang melahirkan kok junub? Karena keluar darah. Bukan. Karena keluar air mani. Orang melahirkan itu mengeluarkan air mani. Oh, orang melahirkan. Iya. Orang melahirkan sesar enggak. Orang melahirkan itu mengeluarkan air mani. Tapi air maninya bukan berupa air mani. Berupa sudah anak. Oh. Nah, anak itu dari mana? Air mani laki-laki dan air mani pada makanya para ulama fikih itu menyebutkan orang yang habis melahirkan itu wajib mandi karena dia junub mengeluarkan air mani tapi sudah bentuk anak. Iya, mandi junub. Ya, betul, mandi junub. Jadi harus berarti. Iya, harus. Betul, harus. Belum nifas selesai. Iya, harus. Betul. Ya. Nanti kalau tidak mampu. Ustaz, toharoh kan artinya bersuci. Ya. Hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu. Ya.
Makanya hadas itu tidak kelihatan tapi bisa ketahuan. Ya. Makanya definisi itu amrun i'tibari, hal yang subjektif, ya. Artinya sesuatu yang nggak kelihatan. Tergantung orangnya, dia melakukan hal yang membatalkan wudhu atau tidak kan. Jadi sebetulnya harus itu wajib. Wajib. Kalau terlewat kita dihapus dengan nifas nggak? Dia niatnya berarti double nanti. Niatnya, tapi bisa juga niat untuk menghilangkan hadas besar umum bisa. Bisa. Ya. Diniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Entah hadas besar itu kan, hadas besar bisa penyebabnya karena melahirkan tadi, bisa karena nifas. Niatnya satu boleh. Iya. Saya takutnya kan kalau nifas kan jelas. Ya, udah selesai nifas. Langsung mandi. Tapi kalau adus milada itu jarang jarang, betul. Jarang orang memberi keterangan Betul. para ahli Betul. itu jangan orang-orang tahu aja. Kamu harus adus milada. Kenapa bisa adus milada ya? Adus itu mandi. Wilada itu karena melahirkan. Kalau udah bisa Campuran antara Jawa Sunda dan bahasa Arab. Wiladahnya bahasa Arab, adusnya bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Karena mungkin dicukupkan dengan niat tadi. Ya, baik tadi, oke. Selanjutnya setelah kita membahas tentang toharoh, suci, entah dari najis ataupun dari hadas, ya. Kemudian selanjutnya wudhu. Ini ada pertanyaan dari nenek tadi tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya. Jadi sebenarnya untuk wudhu ini nanti materi kita pertemuan selanjutnya. Tapi akan saya terangkan karena ini hal penting yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu, ya, pertama, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang, apapun itu, entah yang keluarnya itu najis ataupun bukan najis, entah yang keluarnya itu memang sesuatu yang sering keluar atau sesuatu yang jarang keluar. Misalkan ada orang ketika BAB keluarnya cacing, kan ada, iya, orang yang cacing kan gitu ya. Berarti kan cacing itu kan keluarnya jarang. Yang sering itu keluar kotoran. Meskipun yang keluarnya cacing, kemudian tinjaknya nggak keluar, berarti batal wudhunya. Jadi sesuatu apapun yang keluar dari dua lubang tersebut, meskipun misalkan orang kena kencing batu ya, yang keluarnya misalkan batu, itu batal juga. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, yang utama itu, yang menjadi patokan itu keluar sesuatu apapun, baik dari lubang kemaluan atau lubang dubur, apapun itu, termasuk yang keluarnya angin, ya, makanya kentut membatalkan wudhu, gitu ya. Yang kedua itu adalah yang membatalkan yang kedua, bersentuhan kulit. Yang kedua adalah tidur dalam posisi yang tidak tetap. Ya. Dalam posisi yang tidak tetap. Yang dimaksud tetap di situ adalah posisi pantat kita. Posisi pantat kita harus berada di atas tempat duduk. Jadi kalau kita tidur, posisi duduknya gini, nggak batal. Walaupun pulas, walaupun sampai mimpi, ya, walaupun sampai ngejaz gitu ya, walaupun sampai ngorok, gitu. Kalau posisi tidur kita, pantat kita tetap di tempat duduk, entah di kursi, di lantai ataupun di apa, karena
kemungkinan kalau duduk gini untuk kentut susah. Ya kan sepetan agak-agak. Iya. Coba kayak gini kentut susah, paling harus miring dikit. Nah, makanya kalau orang lagi kumpul gini, ada miring dikit curigain. Gitu. Jadi kalau tidurnya dalam posisi duduk tetap gini, itu tidak batal. Tapi kalau tidurnya sudah agak miring dikit sehingga salah satu pantatnya itu keangkat, yang memungkinkan untuk keluar angin, maka batal. Ya, apalagi kalau sampai misalkan tengkurap, ya, tengkurap ataupun miring gini, ya. Jadi patokannya kedua pantatnya tetap di tempat duduknya atau tidak. Tidur terlentang nggak boleh ya? Apalagi terlentang berarti nggak tetap. Oh nggak tetap ya? Iya. Pantatnya gini Ustaz. Iya. Makanya duduk Mas. Ya, duduk ya. Boleh kalau duduk. Jadi hanya duduk ya, duduk dalam posisi kedua pantatnya itu tetap nempel. Ya, tidak miring gitu ya. Gitu. Ada bebek mau pulang. Nah. Iya. Apalagi udah Nah, biasanya kalau orang tidur sambil duduk kemudian ngilernya bukan dari dalam perut. Berarti ngilernya najis nggak? Enggak, kalau bukan dari dalam perut kan najis. Karena ya nggak mungkin ya naik sendiri. Itu biasanya dari ludah, maka tidak najis. Tapi kalau orang tidurnya miring gini, sehingga turun dari perut, ya kemudian keluar, biasanya warnanya lebih putih, ya. Tapi amannya kalau kita tidurnya pulas gitu ya, kita nggak tahu tidur kita itu keluarnya dari perut atau dari ini. Gitu. Lebih baik dicuci, berarti pakaiannya, gitu ya. Pakaiannya jangan dipakai sholat, itu takutnya kena iler yang najis, sehingga kalau pakaian kita kena najis sah nggak dipakai sholat? Enggak, gitu. Ya, makanya ada istilah kalau bisa pakaian sholat itu khusus, karena takut jaga-jaga kena najis. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu adalah zawalul aql. Hilangnya akal, bisukrin au iqmain au marad. Hilangnya akal karena mabuk atau pingsan atau sakit atau gila. Hilang akal di sini maksudnya hilang kesadaran. Karena akal nggak mungkin hilang, Bu ya. Otak nggak mungkin dicuri orang gitu ya. Ya, jadi hilang kesadaran karena mabuk ataupun pingsan atau sakit. Sakit kan ada orang yang tidak sadarkan diri. Atau gila, ya. Tadi kalau tidur saja membatalkan, apalagi kalau sampai hilang kesadaran, ya, maka itu membatalkan. Nah, yang dibedakan ini, kalau kita tidurnya misalkan dalam posisi tidak duduk tetap tadi ya, misalkan gini, kalau kita tidurnya tidak lelap, artinya masih mendengar suara di sekitar kita, itu tidak membatalkan. Ya, berarti kita belum tidur. Iya. Kan ada orang misalkan dia menjamkan mata tapi masih dengar orang sekitarnya, ataupun paling terlelap sedikit, ya. Itu tidak membatalkan karena dia masih sadar, gitu ya. Kemudian tidak sadar itu juga membatalkan wudu dengan sebab karena mabuk, pingsan, sakit, dan gila, gitu ya. Karena dalam posisi seperti ini, dalam posisi tidak sadar, kemungkinan keluar hadas. Kemungkinan dia kentut, kemudian dia kencing, kemungkinan dia disentuh oleh bukan mahramnya. Pokoknya sesuatu yang membatalkan wudu yang lain. Makanya kenapa hilangnya kesadaran itu membatalkan wudu? Karena kemungkinan besar dia batal wudunya. Gitu. Yang keempat adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini ada poin-poin utama di hal ini. Yang membatalkan pertama, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Pertama kulit. Poinnya nih, kulit. Kemudian laki-laki dan perempuan.
Kemudian yang bukan mahram. Yang keempat, tanpa penghalang. Pertama kulit. Berarti kalau nyentuh rambut batal nggak? Enggak, karena bukan kulit. Ya. Kalau nyentuh kuku batal nggak? Enggak. Misalkan ibu nanti pulang dari sini, suaminya udah wudu, sentuh kukunya. Nggak batal karena bukan kulit. Poin pertama adalah kulit. Ya. Ya. Oke, kemudian yang kedua, ya, yang laki-laki dan perempuan. Berarti kalau sesama perempuan nggak batal, sesama laki-laki tidak batal. Kemudian yang bukan mahram. Berarti kalau sesama mahram boleh, tidak batal. Misalkan menyentuh anak, menyentuh bapak, ya, menyentuh ibu, menyentuh adik, ya, adik. Kemudian kakak, ponakan, ya. Nanti akan kita terangkan apa yang dimaksud dengan mahram di sini. Yang terakhir, poin yang terakhir adalah tanpa penghalang. Jadi yang membatal itu kalau kulit dengan kulit langsung. Kalau misalkan kena bajunya, batal nggak? Nggak. Ya. Kalau misalkan pakai sarung tangan, kemudian nyentuh kulit, batal nggak? Nggak. Ya. Nah, di sini mahram. Mahram itu ada 18. Ada berapa, Bu? 18. 18. Banyak ya. Masih ada fotonya, Bu? Saya takut lupa. Pertama itu mahram karena nasab. Nasab itu turunan. Yang pertama itu adalah ya, kalau laki-laki berarti untuk ke perempuan. Kalau perempuan berarti ke laki-laki gitu ya, kebalikannya. Saya tulis di sini ibu. Berarti kalau untuk perempuan ayahnya ya yang merupakan mahramnya. Ibu ke atas. Ke atas di sini maksudnya ibu, nenek, buyut terus sampai ke atas. Ya, itu termasuk mahram. Ya. Oke, kemudian yang termasuk mahram kedua dari nasab itu adalah anak. Anak berarti ke bawah. Ke bawah itu berarti anak, cucu, cicit, sampai ke bawah. Ya. Itu menjadi mahram kita. Berarti kalau misalkan perempuan, ya anak laki-lakinya, cucu laki-lakinya. Karena kalau sesama perempuan kan, ya nggak membatalkan itu ya, dan tidak boleh dinikahi. Jadi mahram itu sesuatu orang yang tidak boleh kita nikahi. Ya, yang tidak boleh kita nikahi. Kalau dalam bab wudu berarti yang kalau bersentuhan itu batal. Tidak batal kalau mahram. Ya, tidak batal. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ada dalam surah apa itu? Hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Yang kedua banat, anak. Yang ketiga akhwat. Akhwat itu saudari. Saudari, ya. Saudari di sini bisa saudari kandung. Kalau ibu berarti saudara. Saudara kandung itu berarti seibu, sebapak. Ya. Bisa kandung. Bisa sebapak saja. Bisa seibu saja. Itu termasuk mahram kita. Ya, jadi bukan hanya saudari kandung saja, seibu sebapak saja, tapi sebapak pun itu mahram. Seibu pun itu mahram. Karena ada darah daging kita kan di situ. Ya, beda dengan tiri. Kalau tiri kan ya anak orang, ibunya beda, bapaknya beda, gitu ya. Kemudian yang keempat
Kemudian keempat adalah, Pak Ustadz, maaf gambarnya nggak kelihatan Pak Ustadz. iya soalnya ini Pak. Nanti dah kalau sudah saya ini sudah selesai ya, nanti saya tampilkan. Soalnya pakai HP ini Pak, susah untuk ininya. Oke, yang keempat itu adalah ammatukum. Ammatukum itu adalah bibi. Berarti kalau untuk perempuan paman. Bibi di sini maksudnya atau bibi atau uwa dari ayah. Dari ayah maksudnya gini ya. Bukan bibinya ayah. Bukan uwanya ayah, tapi bibi kita dari pihak ayah, dari jalur ayah, kakak atau adiknya ayah. Ya. Kakak atau Pak D atau Bude, tapi dari ayah. Kalau di Indonesia kita enggak menggunakan, tidak membedakan dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Disebutnya Ya kan? saudara perempuan ayah. Saudara Ustadz. perempuan ayah, ya gitu lebih enaknya. Ya, Ya. saudara perempuan ayah, lebih pasnya gitu. Ya. Saudari berarti kalau di sini ya. Kalau untuk perempuan saudara, kalau untuk laki-laki saudari perempuan ayah. Berarti kalau untuk perempuan saudara laki-laki ayah, gitu kan? Misalkan ayah saya punya adik perempuan, berarti kan bibi saya dari pihak ayah, atau ayah saya punya kakak perempuan, berarti uwa saya dari pihak ayah. Ini yang dimaksud saudari perempuan ayah, entah adiknya ayah ataupun kakaknya ayah. Jadi kalau dalam bahasa Arab yang dibedakan itu apakah itu dari jalur ibu atau dari jalur ayah. Kalau kita kan dibedakannya apakah adik ayah ataupun adik ibu, atau kakak ayah atau kakak ibu. Kalau kakak disebutnya uwa atau Pak D, kalau adik disebut bibi ya ataupun bule. Ada selanjutnya dari jalur ibu. Ya. Saudari perempuan ibu. Ya, saudari perempuan ibu. Berarti kalau untuk perempuan saudara perempuan ibu. Ya, kakak atau adik ya dari ibu. Laki-laki dari ibu. Kenapa? Kakak Ya, atau kalau untuk perempuan, saya kan katakan gini. Saya tulis ini ibu, anak, saudari. Saya nyatakan dengan perempuan itu sesuai dengan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Tapi maksudnya khitab yang ada di dalam ayat Al-Quran itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan berarti kebalikannya. Tuh. Misalkan ibu berarti bagi laki-laki itu mahram. Berarti kalau untuk perempuan ayah gitu maksudnya ya. Di sini saudari perempuan ayah berarti untuk laki-laki. Berarti kalau untuk perempuan saudara laki-laki dari ayah, saudara laki-laki dari ibu. Sebaliknya aja. Soalnya kami nggak lihat papan tulis. Iya. nanti saya Iya. tampilkan. Jadi kepalanya mengawang-awang gitu. Kalau yang di sana Baik, terima Oke. kasih. Oke. Selanjutnya yang keenam wabanatul akhi. Banatul akhi, anak saudara laki dalam kurung ponakan. Ponakan kita. Misalkan kita punya adik atau kakak laki-laki. Kemudian adik dan kakak laki-laki kita punya anak. Nah, itu ponakan kan sebutnya. Itu mahram kita. Dari laki-laki ya. Dari saudara laki-laki, selanjutnya dari saudara perempuan. Kalau suami dari ponakan itu bukan ya? Bukan. Ya. Selanjutnya anak anak dari saudari perempuan kita. Sama ponakan juga. Ya, cuman dari saudari
perempuan. Kalau bagi yang punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Ya, jadi ada berapa, Bu? 7. Dari jalur nasab ada 7. Saya ulang, yang pertama adalah ibu sampai ke atas nenek, buyut. Berarti kalau untuk perempuan ayahnya, kakeknya gitu ya. Yang kedua itu adalah anak. Saya tampilkan dulu. Nah, Ibu. Yang kedua adalah anak sampai ke bawah, anak, cucu, cicit, ya. Yang ketiga saudari. Ya, kalau untuk perempuan berarti saudara. Kalau menantu Enggak. Nah, nanti ada. Mesti 18. Berarti berapa lagi? Dari nasab. Nah, ini baru dari nasab ya, baru 7. Semuanya 18. Nah, yang ketiga saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu, itu termasuk mahram. Yang keempat saudari perempuan ayah, ya, atau bibi atau paman, ya, dari pihak ayah. Yang kelima saudari perempuan ibu atau bibi atau ayah, uwa atau paman dari pihak ibu, dari jalur ibu. Yang keenam anak saudara laki-laki kita atau ponakan kita dari anaknya saudara laki-laki kita. Kalau kita punya saudara laki-laki gitu ya. Entah saudara laki-laki seibu, sekandung, seibu, sebapak. Yang terakhir dari anak saudari perempuan kita. Ini dari jalur nasab. Nah, yang pertama dari jalur nasab. Ada berapa? 7. Kemudian 7 lagi dari susuan. 7 dari susuan. 7 tambah 7 berapa, Bu? 14, tinggal 4 lagi. 7 dari susuan. Urutannya sama dengan 7 dari nasab. Urutannya sama persis. Ya. Berarti ibu susuan. Kalau perempuan berarti ayah susuan. Ada ayah yang nyusuin, Bu? Ibu susuan. Sampai ke atas. Berarti nenek susuan, buyut susuan. Ya. Yang kedua, anak susuan. Iya, makanya. Jangan asal nyusuin orang. Iya, itu makanya. Harus detail itu. Harus minimal 5 kali sedotan. 5 kali kenyotan. Ya. Kemudian saudari susuan. Pokoknya tinggal ganti susuan-susuan aja ini. Keempat berarti saudari ayah susuan. Ya. Pak Ustadz, Ya, Bu. Pak Ustadz, kalau susuannya diganti yang menyusui gimana? Kayaknya kesannya susuan itu punya susu. Ya, diatur aja. Ya, ibu yang menyusui. Ya, betul. Ibu yang menyusui. Iya, ayah susuan. Ya, semua Semua soalnya nanti kalau yang menyusui, ayah yang menyusui ya nggak ada. Iyalah, tapi kalau Enggak, susuan kan bahasa yang punya pas susu. susuan, Bu. Ya, yang pas itu susuan. Ya. Oke. Oke, yang kelima Saya juga kebetulan berarti susuan, Pak. saudari ibu susuan. Yang keenam Orang Sunda mah susuan teh punya susu. anak saudara laki-laki susuan. Nah, yang ketujuh anak saudari perempuan susuan. Nah. Oke, jadi udah 14, Bu ya. Jadi urutannya sama persis, cuman bedanya
Yang satu nasab, yang satu karena susuan. Ibu susuan jelas. Kalau ayah susuan? Ada nggak ayah susuan, Bu? Ada. Ayah susuan itu suami dari ibu susuan. Lah, berarti kalau misalkan ada anak perempuan nyusu kepada yang bukan ibu kandungnya. Lalu si ibu susuannya itu punya suami, maka suaminya itu adalah ayah susuannya. Jadi kakek susuan juga. Kakek susuan tidak ada. Ke atas. Iya. Nah itu jangan Ya. Mahram. Ya. Nah, maka jangan asal-asal kalaupun misalkan mau nyusuin harus jelas ditulis siapa yang pernah saya susuin. Karena nanti bisa jadi anak susuan nikah dengan anak kandung. Itu tidak boleh. Karena nanti masuknya ke saudari susuan. Berarti mahram nggak boleh dinikahi. Saudara. Kalau yang kampung-kampung Ustaz, yang ya tidak belajar ini, kalau mau pergi, titip ya, orang susuin. Iya. Nggak masalah sebenarnya menyusui itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau tidak tahu nanti harus dicatat. Iya, itu yang bahayanya di situ. Betul. Kalau dijodohin. Sekarang mah jodoh-jodoh juga. Iya. Iya. Makanya misalkan ibu-ibu dulu pernah nyusuin anak orang, ingat-ingat namanya siapa, orang tuanya siapa. Ketika nanti misalkan anak ibu ada yang melamar atau anak ibu mau melamar anak orang, dilihat itu yang pernah saya susuin atau bukan. Kalau memang itu yang pernah kita susuin, langsung batalkan. Karena memang haram, nggak boleh. Kalau di anak, kalau di cucunya, kan masih itu Pak. Kenapa? Aku menyusui seseorang, ya. Terus nanti dia punya anak nih, cucu ini kita udah nggak tahu dia, cucu aku sama cucu dia kawin. Ya, makanya itu harus ditulis itu benar. Ini Iya. silsilah. Betul, silsilah. Ya. Malah nggak gitu. Ya, kemudian anak susuan ya jelas ya kalau anak susuan. Ya. Saudari susuan saudari susuan ini ada dua kemungkinan. Ada ibu yang suka nyusuin anak orang lain, kemudian dia punya anak kandung, maka anak kandung dia dengan yang dia susuin itu menjadi saudara sesusuan. Ataupun ibu ini menyusui bukan hanya 1-2 orang. Misalkan ada di ini dia susuin, anak ini dia susuin, maka yang nyusu bareng ke dia itu jadi saudara susuan. Karena sudah menjadi darah daging. Ya, gitu ya. Kalau kayak sakit baru lahir dikasih dari donor susu itu kita nggak tahu punya siapa. Itu dia. Maka harus benar-benar. Iya. Iya, bang susu itu ya. Betul. Bahkan kalau mereka itu kalau donor aktif tidak melihat dari syariat Islam. Betul, lebih kesehatan, lebih ke kemanusiaan, betul. Ya. Padahal kita sebagai Islam ada Ya, gitu ya. Kemudian saudari ayah susu, misalkan ayah susunya tadi punya saudari, punya kakak, punya adik. Berarti kan paman susuan namanya. Paman atau bibi susuan. Nah, begitupun dari ibu susuannya misalkan punya adik, punya kakak, ya itu termasuk susuan. Anak saudara laki-laki susuan berarti ponakan susuan. Misalkan saudara susuannya punya anak berarti ponakan susuan. Gitu. Ya, masih marah jadi. Pak Ustaz, 7 tambah minta izin 7 sudah dohor. Ya. Pak Ustaz minta izin saya udah dohor. Oh ya, mangga Pak. Ya, yang terakhir yang 4 berarti itu. Oh, ini permanen. Yang 4 ini dari jalur pernikahan. Dari jalur pernikahan. Azan loh. Dari jalur pernikahan yang pertama adalah mertua.
mertua. Yang kedua, menantu. Ketiga, anak tiri. Yang keempat, orang lain. ayah atau ibu tiri. Ya. Anak tiri, ayah atau ibu tiri. Tua nggak batal, sesuatu menantu nggak batal. Anak tiri Saya perasaan mau wudhu lagi gitu saya kalau menantu saya gitu. Itu nggak apa-apa, itu bukan itu mahram. ayah ibu tiri kita maksudnya. Ayah ibu tiri. Misalkan, berarti kan kalau ibu tiri, ya, ibu tiri misalkan ayah kita nikah lagi dengan wanita yang bukan ibu kandung kita. Nah, tapi kalau yang ayah atau ibu tiri dan anak tiri, yang tiri ini disyaratkan orang tuanya sudah sampai berhubungan suami istri. Jadi bukan hanya menikah saja, sampai berhubungan suami istri. Nah. Kalau haram kan ini haram gitu. Itu hukumnya nggak boleh. Mahram itu adalah orang yang nggak boleh dinikahi. Kemudian kalau bab wudu, kalau bersentuhan tidak batal. Dan kalau dalam bab aurat boleh membuka aurat, tapi hanya dari selain pusar dan lutut. Ya, kalau untuk buka kerudung itu nggak apa-apa. Termasuk kalau dalam fikih ya, buka dada itu nggak apa-apa. Cuman kalau di Indonesia mungkin nggak umum. Ya, nggak umum. Gitu. Jadi kalau di hadapan mahram kita boleh buka aurat, buka ya batasan dari pusar sampai lutut. Kalau nggak ketahuan tuh apa nantinya cacat gitu ya. Kenapa? Kalau mahram itu nggak ketahuan. Pertama, kalau misalkan khususnya kalau sengaja ya, saya nggak tahu apakah kalau misalkan kita nggak tahu mungkin ya nggak tahu apakah dimaafkan atau enggak. Kalau misalnya sengaja nikah dengan yang mahram, pertama pernikahannya nggak sah. Sehingga konsekuensinya kalau berhubungan sama istri zina. Kalau zina nanti anaknya tidak dinisbahkan kepada ayahnya, kepada ayah biologisnya, gitu ya. Pokoknya kalau zina tidak dinisbahkan kepada ayah biologisnya, sehingga dia tidak punya keluarga dari ayahnya. Tidak punya, pokoknya dari semua pihak ayah dia nggak punya warisnya, nggak dapat waris. Laki-laki itu tidak bisa menikahkan sebagai wali adiknya perempuan, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya. Yang empat ini agak khawatir di ayat ini nih Pak Ustadz. Kenapa? Ayat ini punya anak tiri gadis. Ayah tiri. Kita punya ayat ini. Kita cantik gadis, agak khawatir juga. Ya betul. Makanya apa ya? Kadang banyak kejadian. Jangankan itu. Kadang ayah kandung dengan anak kandung kadang. Ya namanya setan itu. Namanya setan itu. Ya. Kadang orang nggak mikir itu mahram atau enggak. Betul. Oke. Baik, sudah azan, kita cukupkan kajian kita dengan bersama membaca hamdalah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu kasih. Devi jangan lupa ngobrol sama Ustadz Malik dulu. Ya, sama-sama Ibu, sama-sama. Berarti kalau kita sama disper, oke. Iya, ya. Ini saya lupa terakhir. Ini semuanya kalau langsung bukan nyebrang. Maksud saya nyebrang gini. Tadi kan dikatakan paman entah dari pihak ibu atau dari pihak ayah itu mahram kita. Tapi kalau suami atau istri dari paman kita berarti bukan mahram. Ya. Kakak atau adik itu mahram. Tapi kalau istri ataupun termasuk ponakan. Kalau ponakan kita langsung anak dari kakak atau adik kita itu mahram. Tapi kalau ponakan dari istri itu bukan mahram.
Ponakan dari suami. Ponakan dari suami kalau ibu berarti. Itu bukan mahram. Kan nyebrang. Biasanya ini terjadi kalau misalkan ketemu silaturahim. Nah, itu nanti kalau misalkan cium tangan, cipiki itu pertama batal wudunya. Ya. Haram, nggak boleh. Ini masalahnya Bu. Maaf aja nenek bukan yang aib. Betul. Di keluarga suami nenek. Sama keluarga saya juga sama. Rata-rata Indonesia kayak gitu. Sama. Ya. Kalau saya kadang gini. Kalau memang saya tahu itu bukan mahram saya gini. Entah dia nanti nyosor apa saya tarik gitu. Meskipun kena sedikit tapi saya nggak sengaja. Gitu. Kalau ini aku kan yang tua, begitu datang ada ipar yang Iya betul. Iya memang itu kan dekat. Kayak gini aja Bu. Sepupu ya. Sepupu itu kan dekat banget. Ya, misalkan anak kita dengan anak adik kita itu kan dekat, tapi bukan mahram. Sepupu ada nggak mahram? Berarti sepupu bukan mahram. Ya, ingat sepupu bukan mahram. Ya, maka boleh nikah. Misalkan ibu punya anak perempuan, kakak ibu punya anak laki-laki, boleh nikah. Tapi kurang bagus. Kurang bagus katanya secara kedokteran gen itu kurang bagus. Ada ya? Adik perempuan, anak ustaz sama anak perempuan boleh, tapi perempuan sama perempuan nggak boleh. Ya. Ya kalau sepupu kan karena mungkin bukan mahram ya. Kalau bukan mahram berarti boleh. Suaminya bawa anak, istrinya bawa anak. Iya boleh. Anak-anak tirinya nikah boleh. Karena bukan mahram. Iya. Ya sepupu sama ponakan beda, Bu. Ponakan itu anak dari kakak atau adik. Keponakan kan? Kalau sepupu anak siapa? Anak paman. Kalau sepupu itu anak paman atau anak uwa. Itu bukan mahram. Harus tetap tidak boleh buka aurat. Kadang masalahnya gini. Orang banyak nggak tahu. Saya yakin orang banyak nggak tahu. Ya. Kemudian kadang ketika kita ingin menjalankan prinsip ini, kadang suka dikatakan soalim, soal apa. Itu ya. Kadang ya itulah karena tidak ngaji, tidak belajar, tidak ini gitu. Ya. Ya makanya pentingnya kita belajar itu seperti itu. Di belakang kita ngomongin. Iya. Ya. Udah sekarang mah sering ngaji jadi ustazah gitu. Iya gitu. Sepupu yang suka melewati. Iya sepupu itu bukan mahram ya betul. Ini ibu-ibu yang via online, mohon maaf, saya baru buka pertanyaan-pertanyaannya, jadi belum sempat saya jawab. Nanti insya Allah kalau misalkan di pertemuan berikutnya, ya nanti tanya lagi gitu ya. Kalau bisa sih nanyanya jangan chat ya, karena chat saya bukanya paling di akhir gitu. Ya kalau bisa langsung aja gitu ya, atau mungkin nanti bisa diinikan sama hostnya gitu ya. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Oh ya, Kita dapat, terima kasih banyak. sama-sama Ibu. Apalagi kemarin dia pada